5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2. Kita belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman, khususnya untuk muatan pelajaran PJOK tentang gerak dasar berlari. Mari adik-adik kita belajar gerak dasar berlari dengan penuh semangat. Adik-adik, berlari itu termasuk gerak berpindah tempat. Ingat kembali tentang gerak berpindah tempat. Adik-adik pasti kalian pernah berlari kan? Nah, berlari ini termasuk salah satu gerak berpindah tempat. Langkah kaki ketika kita berlari itu lebih cepat daripada berjalan adik-adik ya. Kalau berjalan itu kan lebih lambat. Kalau berlari berarti langkah kaki kita lebih cepat. Sikap berlari itu tidak berbeda dengan saat kita berjalan. Pandangan mata kita harus lurus ke depan ya adik-adik saat kita berlari. Tubuh kita juga harus tegak ini adik-adik, tidak boleh membungkuk saat kita berlari. Jika saat berlari kamu merasa lelah adik-adik, maka kamu boleh beristirahat. Jadi jangan dipaksakan ya untuk lari terus-menerus. Berbeda saat kamu mengikuti lomba, maka kamu harus sampai garis finish terlebih dahulu, baru kamu bisa beristirahat ya. Kalau dalam lomba harus mencapai garis finish dulu. Adik-adik, lari itu dapat dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama adalah lari dengan langkah pendek. Nah, lari dengan langkah pendek itu biasanya disebut dengan lari kecil-kecil karena langkahnya itu kecil atau pendek adik-adik ya. Lalu ada lari itu dengan langkah yang panjang atau langkah yang lebih lebar. Jadi kaki kita saat berlari itu membukanya lebih lebar adik-adik. Nah, adik-adik di sini langkah seseorang dalam berlari itu ditentukan oleh panjang tungkainya. Ya, panjang tungkai kaki kita. Nah, semakin panjang tungkai kaki kita, ya itu semakin lebar berarti langkah kita. Nah, adik-adik saat berlari kita itu harus berkonsentrasi agar tidak terjatuh. Karena ini berbahaya kalau kita bisa terjatuh. Nah, gerakan berlari itu dapat dilakukan dalam permainan. Contohnya berlari melewati rintangan seperti bilah bambu, ban, dan hula hoop. Lalu ada berlari zigzag, menjala ikan, dan masih banyak lagi permainan yang menggunakan gerakan berlari di dalamnya. Nah, di sini Kak Citra akan menjelaskan nih, lari melewati bilah bambu. Nah, lari melewati bilah bambu ini memerlukan bambu untuk kita lewati. Nah, saat melewati bambu, kita itu harus melompat supaya kaki kita itu tidak menyentuh bambunya. Jadi gerakannya seperti ini adik-adik. Nah, selain itu, selain menggunakan bilah bambu tadi, kita juga bisa memakai ban adik-adik atau memakai hula hoop untuk rintangannya. Lalu berikutnya ada lari zigzag ya. Nah, lari zigzag ini bisa dilakukan secara berkelompok dan bergantian. Jadi zigzag itu gerakannya seperti ini ya. Nah, membentuk seperti ini adik-adik semuanya ya. Ini zigzag atau seperti ini juga. Nah, ini
adalah lari zigzag ya. Biasanya itu ada penandanya, bisa berupa bendera atau bisa berupa kon ya, untuk olahraga itu ya, segitiga bentuknya. Nah, nanti kalian tinggal lari zigzag. Nah, adik-adik, berikutnya ada permainan yang berlari, yaitu menjala ikan. Bagaimana ya cara memainkannya? Yuk kita simak adik-adik ya. Cara memainkan permainan menjala ikan. Nah, siswa itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu menjadi jaring adik-adik, dan kelompok kedua itu menjadi kelompok ikan. Nah, kelompok jaring harus saling bergandengan tangan dan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Nah, ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila ikannya duduk, maka siswa yang menjadi jaring tidak boleh menangkapnya. Nah, siswa yang menjadi ikan yang tertangkap akan menjadi kelompoknya jaring, sehingga semakin lama jaringnya akan semakin panjang. Nah, kejar terus ikannya sampai ikannya habis. Itu cara bermain permainan menjala ikan. Bisa kalian praktekkan dengan teman-teman kalian ya. Di sini Kak Citra punya latihan soal PJOK. Bisa kalian kerjakan di buku tulis kalian. Yang pertama, tuliskan 2 langkah dalam lari. Yang kedua, lari langkah pendek juga disebut dengan lari titik-titik. Yang ketiga, perlengkapan yang digunakan untuk lari melewati rintangan adalah titik-titik. Yang keempat, saat berlari, langkah kita lebih titik-titik daripada saat berjalan. Kalian kerjakan ya di buku tugas kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik materi kita tentang gerak dasar berlari. Nah, adik-adik bisa praktekkan nih untuk berolahraga supaya badan kalian sehat. Jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga supaya otot-otot kita siap untuk berolahraga dan kita tidak cedera. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.